narkoba. Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia yang menjadi salah satu jalur utama peredaran narkoba. 67% atau sekitar 171,2 juta orang penduduknya berusia produktif. Indonesia juga mempunyai 3.000 perguruan tinggi dan 62,4 juta pemuda yang menjadi target peredaran narkoba. Berikut adalah data penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Puslidatin BNN RI di tahun 2008, 2011, 2014, dan 2015. Dengan tren penyalahgunaan narkoba di tahun 2008. Tahun 2011 2014 mengalami penurunan secara jumlah total penyalahguna, tetapi untuk coba pakai masih mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2015 kembali mengalami penurunan dengan jumlah total 60.182 penyalahguna. Narkoba memiliki dampak buruk, di antaranya kecanduan, kesehatan, pendidikan, psikologis, ekonomi, dan lingkungan sosial. Narkoba menjadi tanggung jawab siapa? Pemerintah, keluarga, lingkungan, atau salah kita sendiri? Narkoba menjadi tanggung jawab kita semua. Pemerintah, keluarga, lingkungan, dan kita sendiri ikut andil untuk memutus jaringan narkoba. Ayo, berubah dan putus jaringan narkoba. Caranya, Badan Narkotika Nasional adalah lembaga milik pemerintah yang khusus menangani narkoba. Badan Narkotika Nasional memiliki 3 pilar utama, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan, apabila dalam satu keluarga merupakan pecandu, keluarga wajib melaporkan ke IPWL terdekat untuk merehabilitasi. Pecandu juga wajib melaporkan diri dan wajib mengikuti rehabilitasi. Mekanisme rehabilitasi ada 3, sukarela, proses hukum, dan lapas. Mekanisme rehabilitasi sukarela atau volunteer adalah di mana pasien datang sendiri secara sukarela untuk memeriksakan tentang kesehatannya atau kecanduannya. Datang di puskesmas, klinik BNN, rumah sakit, atau lembaga masyarakat milik LSM. Mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum adalah jika seseorang tertangkap tangan menggunakan narkotika, hasil laboratorium positif, dan ditemukan barang bukti sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Kemudian penyidik mengajukan asesmen dan dilakukan TAT. Melalui proses hukum, artinya di asesmen medis dan asesmen hukum. Jika terbukti hanya pecandu atau penyalahguna dan bukan residivis narkotika, maka bisa direhabilitasi. Sedangkan mekanisme rehabilitasi yang ada di lapas adalah orang yang pecandu murni yang terkait dengan pasal 127 atau 111, 112 Junto 127. Setelah putusan peradilan ternyata dihukum dengan pecandu murni, sisa masa hukuman 3-6 bulan akan diajukan rehabilitasi melalui verifikasi oleh lapas dan Dirjen Permasyarakatan setempat. Dari sisa masa hukuman akan dilakukan rehabilitasi di lapas. Rehabilitasi narkoba ada 2 jenis, yaitu medis dan sosial. Seseorang yang telah di-assessment dan hasil lab menyatakan positif, kemudian dokter akan menganalisis apakah rawat jalan atau rawat inap, dan apakah cukup rehabilitasi sosial atau harus rehabilitasi medis dulu. Rehabilitasi medis bisa dilakukan di klinik BNN, puskesmas, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BNN. Sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial komponen masyarakat milik LSM dan dibiayai oleh Kementerian Sosial selama 6 bulan. Badan Narkotika juga memiliki program rehabilitasi, di antaranya
memberikan pembiayaan rehabilitasi medis dan sosial, rawat inap selama 3 bulan, dan rawat jalan 8-12 kali pertemuan. Tetapi di klinik BNN gratis untuk rawat jalan dan bebas mau berapa kali pertemuan. Di BNN juga ada program pasca rehab gratis selama 50 hari dan program rawat lanjut gratis juga selama 50 hari. Rehabilitasi merupakan suatu kewajiban. Ingat, penjara hanyalah tempat para bandar narkoba dan jaringannya. Pengguna hanyalah korban yang perlu kita selamatkan karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan. Rehabilitasi adalah salah satu cara memutus jaringan narkoba. Ayo, rehabilitasi sebelum terlambat.